Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin eh, menjabarkan tentang kebijakan komunikasi pemasaran terpadu. Anggota kami yaitu ada Mus Ilham, yang kedua ada saya sendiri Bramantio Damar, yang ketiga ada Izra, dan yang terakhir ada Rosali. Baik, yang pertama yaitu Developing Effective Communication. Kebijakan komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC adalah pendekatan kooperatif untuk mengintegrasikan seluruh elemen komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis. Salah satu aspek penting dari IMC adalah pengembangan komunikasi yang efektif. Cara mengembangkan komunikasi yang efektif dalam kebijakan IMC, yang pertama yaitu penting untuk dipahami bahwa komunikasi yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang target audiens. Sebelum mengembangkan strategi pesan dan komunikasi, perlu dilakukan riset pasar secara menyeluruh. Selanjutnya ada deciding on the marketing communication mix. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran pada 8 mode komunikasi utama, yaitu yang pertama ada iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan tenaga penjualan. Dalam industri yang sama, perusahaan itu bisa sangat berbeda dalam pemilihan media dan salurannya. Perusahaan selalu mencari cara untuk mendapatkan efisiensi dengan mengganti satu alat komunikasi dengan alat komunikasi yang lain. Banyak yang mengganti aktivitas penjualan lapangan dengan iklan, surat langsung, dan pemasaran jarak jauh. Salah satu contohnya seperti dealer mobil memecat 5 tenaga penjualnya dan memotong harga sehingga penjualan meledak. Substitusi di antara alat-alat komunikasi menjelaskan mengapa fungsi-fungsi pemasaran perlu dikoordinasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi di IMC berdasarkan prinsip syariah. Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah konsep strategi untuk merancang komunikasi antara merek dan pelanggan melalui berbagai media pemasaran. Strategi IMC bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dengan menerapkan elemen promosi hingga tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. Elemen pemasaran yang ditetapkan IMC meliputi soft selling dan hard selling. Soft selling adalah pemasaran tidak langsung yang meliputi periklanan, public relation, corporate social responsibility, dan interactive marketing. Sementara itu, hard selling berarti pemasaran secara langsung dan tatap muka dengan calon pelanggan. Praktik kebijakan KPT berdasarkan Afal Rasul. Berikut adalah beberapa prinsip kebijakan komunikasi pemasaran terpadu yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam ajaran Rasul Muhammad SAW. Untuk yang pertama, kejujuran dan keterbukaan. Menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi pemasaran. Hindari klaim yang tidak benar atau menyesatkan. Implementasikan transparansi dalam sebuah aspek komunikasi, termasuk informasi produk dan harga. Untuk yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Memastikan keadilan dalam promosi dan penawaran kepada pelanggan. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, pendidikan dan informasi. Memberikan informasi yang jelas dan pendidikan kepada pelanggan tentang produk atau layanan. Yang keempat, berkomitmen pada kualitas. Mengutamakan kualitas produk atau layanan sebagai bentuk komitmen terhadap konsumen. Untuk yang kelima, sikap santun dan hormat. Menampilkan sikap santun dan hormat dalam sebuah komunikasi pemasaran. Untuk keenam, pelayanan masyarakat. Menyertakan kegiatan amal atau sosial dalam strategi pemasaran sebagai bentuk kontribusi positif kepada masyarakat. Untuk yang ketujuh, kesederhanaan dan kebutuhan lingkungan. Mengutamakan kesederhanaan dalam pemasaran dan menghormati lingkungan. Untuk yang ke-8, toleransi dan penghargaan terhadap keagamaan. Mempromosikan toleransi dan menghargai keragaman dalam seluruh aspek pemasaran. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan komunikasi pemasaran dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan cerita positif, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Penting untuk selalu merujuk pada nilai-nilai dasar dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan memastikan bahwa praktik bisnis mencerminkan integritas dan moralitas. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.